Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini saya akan bahas sesuatu yang sangat spesial. Yap, pembukaan andalan dari juara dunia Magnus Carlsen. Kita akan bahas pembukaan Katalan, tapi bukan dari permainan Magnus Carlsen, tapi dari ahlinya pembukaan Katalan nih teman-teman. Ya, mengapa saya sebut demikian? Karena Magnus Carlsen mendapatkan inspirasi memainkan pembukaan Katalan pertama kali itu pada saat kejuaraan dunia melawan Ian Nepomniachtchi, guys. Nah, Magnus Carlsen mengatakan secara jujur ya, dan kalian pasti tahu kalau kalian menonton duel antara Magnus lawan Ian Nepomniachtchi. Dia mengucapkan bahwa Daniil Dubov kenapa bisa ada di tim Magnus Carlsen padahal dia orang Rusia. Karena Daniil Dubov sangat lihai memainkan pembukaan Katalan dan Magnus butuh itu teman-teman. Butuh ide dalam pembukaan Katalan. Nah, saya akan ajak kalian untuk melihat langsung pembukaan Katalan yang dimainkan oleh Daniil Dubov ketika berhadapan melawan Ding Liren dalam kejuaraan Champion Chess Tour Euro Rapid 2021. Di mana Daniil Dubov membuat Ding Liren terluka dengan permainan indahnya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Daniil Dubov juga dikenal dengan sebutan Michael Tal modern. Karena gaya bermainnya disebut-sebut oleh banyak pecinta catur sangat mirip dengan juara dunia Michael Tal. Daniil Dubov memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab kuda ke petak F6 oleh Ding Liren, putih kuda F3, hitam D5. Putih C4, hitam E6. Putih G3. Nah, ini merupakan pattern dalam pembukaan Katalan, teman-teman. Dengan ciri khas memberikan pion di petak C4 dan putih akan mainkan G3. Nah, apa sih tujuan dari memberikan pion di petak C4 ini? Kita akan lihat beberapa langkah lagi. Karena Ding Liren menjawab dengan gajah B4. Putih kuda BD2, hitam pion D makan C4. Putih gajah G2, hitam A5. Ya, kita perlu bahas nih kayaknya nih. Kenapa hitam nggak menjalankan pion C3? Nah, maka ini akan menguntungkan bagi putih karena pion B makan C3, gajah C3, dan putih akan memainkan benteng B1. Jika gajah makan pion D4, maka putih akan memainkan menteri ke petak A4. Jika kuda ke petak C6, maka putih akan kuda makan D4, menteri makan D4, dan akan kehilangan menteri dengan gajah makan C6. Ini teman-teman, trap yang harus kalian ketahui. Dan kita back to the game. Setelah gajah G2, hitam memainkan langkah A5. Putih A3, gajah makan kuda D2, gajah D2, hitam rokade pendek. Putih menteri C2, hitam B5. Nah, ini fungsi dari memberikan pion di C4 dalam pembukaan Katalan, guys. Yaitu putih bisa memplot 2 pion di petak center. Tapi dalam partai ini, Dubov tidak lakukan itu. Dan dia menjalankan A4. Hitam C6, putih H4. Yap. Kemudian hitam kuda BD7, putih H5. Sebenarnya dalam posisi ini Ding Liren memiliki keunggulan, guys. Tapi setelah dia menjalankan langkah H6, keunggulan jadi berubah dan malah berpihak kepada putih. Nah, ini waktunya sobat pencinta catur untuk menebak apa langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Congratulations kalau kalian menemukan langkah G3, G4. Boom! Belum mengancam, tapi langkah ini sangat penting. Mengapa? Yap, karena di langkah berikutnya kuda makan pion G4 dan putih pion A makan B5. Kemudian Ding Liren jalan gajah B7. Yap, itu harus dilakukan karena jika pion C makan B5, maka 2 perwira dari Ding Liren akan terancam di waktu yang sama. Gajah ke petak B7, tapi ini juga menambah keunggulan bagi seorang Daniil Dubov, guys. Karena di langkah berikutnya, ada langkah yang bisa membuat putih langsung menang, dan Daniil Dubov menemukan langkah itu. Nah, kalau kalian, bisakah kalian menemukan langkah terbaik untuk putih? Selamat kalau kalian menemukan langkah kuda ke petak H2. Boom!
memaksa kuda untuk menukar. Dan jika dia menerima pertukaran dengan kuda makan H2, maka putih akan pion B makan C6, 2 perwira terancam sekaligus. Dan jika kuda berpindah, maka pion C makan B7 mengancam benteng dan kuda di petak H2 tetap akan hilang. Yap, setelah langkah kuda H2, kita bisa bilang bahwa putih sudah unggul sangat besar. Dan di langkah berikutnya, Ding Liren pilih kuda makan pion F2. Dia merelakan satu kudanya hilang. Ya mau gimana lagi ya guys, susah juga nih. Kuda makan pion F2, putih raja F2, hitam menteri H4 skak, putih raja F1, hitam menteri F6, gajah ke petak F3. Ding Liren menyerah hanya dalam 18 langkah oleh Daniel Dubois. Nah, inilah kengerian dari pembukaan Katalan yang terlihat sangat slow, tapi sebenarnya mengandung banyak bahaya, guys. Yap, pembukaan ini sangat menarik untuk kalian mainkan kalau kalian menjadi pemain putih. Sangat solid dan juga bisa setajam ini jika dimainkan dengan tepat dan akurat, guys. Nah, siapa di sini yang kangen dengan permainan Daniel Dubois? Sayang sekali, dia sudah lama sekali ya teman-teman tidak mengikuti pertandingan. Yap, terakhir dia mengikuti FIDE Grand Prix ya, karena saat itu hasilnya juga cukup buruk teman-teman. Mudah-mudahan Daniel Dubois cepat comeback stronger. Dan karena kita banyak yang merindukan ya teman-teman. Coba komen teman-teman. Gimana menurut kalian permainan Daniel Dubois di partai ini? Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia. Oh ya guys, tanggal 29 Juli, jangan lupa saksikan Olimpiade Catur yang akan saya pandu dengan Women International Master Chelsea Monica di akun YouTube Chesscom Indonesia. Kita ramaikan di sana ya teman-teman, karena kita butuh support kalian guys. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.